Om Swastiastu, perkenalkan saya Putu Paramita Primadevi Pramana, NIM 19026111063. Saya merupakan dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Dayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, periode 16 November hingga 6 Desember 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai nutrisi parenteral. Jadi nutrisi parenteral yang akan saya paparkan ada 3. Yang pertama adalah Clinimix N9G15E, yang kedua adalah aminoleban, yang ketiga adalah aminosteril NHEPA 8%. Jadi yang pertama adalah Clinimix N9G15E. Saya mulai dari komposisinya terlebih dahulu, yang terdiri dari L-leucin 4,02 gram, L-phenylalanin sebanyak 3,08 gram, L-methionine 2,20 gram, L-lisin 3,19 gram sebagai hydrochloride 4 gram, L-isoleucin 3,30 gram, L-valin 3,19 gram, L-histidin 2,64 gram, L-thereonin 2,31 gram, L-triptopan 0,99 gram, L-alanin 11,38 gram, L-arginin 6,52 gram, glisin 5,66 gram, L-prolin 3,74 gram, L-serin 2,75 gram, L-tirosin 0,22 gram, sodium asetat 4,31 gram, dibasik potasium fosfat sebanyak 5,22 gram, magnesium klorida 6H2O sebanyak 1,02 gram, sodium klorida 2,24 gram, sodium 35 mol, potasium 30 mol, magnesium 2,5 mol, klorida 40 milimol, asetat 50 milimol, fosforus 15 milimol, kalsium 2,3 milimol, dan dengan osmolaritas 845 osmolaritas per liter. Baik, yang pertama saya akan mulai dari N9G15E. Jadi komposisinya adalah ada L-leucin 4,02 gram, L-phenylalanin sebanyak 3,08 gram, L-methionine sebanyak 2,20 gram, L-lisin 3,19 gram sebagai hydrochloride 4 gram, L-isoleucin sebanyak 3,30 gram, L-valin sebanyak 3,19 gram, L-histidin sebanyak 2,64 gram, L-thereonin sebanyak 2,31 gram, L-triptopan sebanyak 0,99 gram, L-alanin sebanyak 11,38 gram, L-arginin sebanyak 6,52 gram, glisin sebanyak 5,66 gram, L-prolin sebanyak 3,74 gram, L-serin sebanyak 2,75 gram, L-tirosin sebanyak 0,22 gram, sodium asetat sebanyak 4,31 gram, dibasik potasium fosfat sebanyak 5,22 gram, magnesium klorida 6H2O sebanyak 1,02 gram, sodium klorida sebanyak 2,24 gram, sodium sebanyak 35 milimol, potasium sebanyak 30 milimol, magnesium sebanyak 2,5 milimol, klorida sebanyak 40 milimol, asetat sebanyak 50 milimol, fosforus sebanyak 15 milimol, kalsium sebanyak 2,3 milimol dengan osmolaritas 845 miliosmolaritas per liter. Total kalorinya sebanyak 410 kilokalori dengan protein non-protein kalori sejumlah 300 kilokalori. Karbohidrat dan protein menghasilkan 4 kilokalori per gram. Untuk volumenya, jadi dalam satu sediaan cairan ini, dalam larutan infus dalam flexibag dengan volume 1000 ml. Untuk indikasinya, jadi pasien-pasien yang tidak dapat untuk pemberian per oral atau enteralnya tidak memungkinkan atau tidak mencukupi. Untuk kontraindikasinya, pasien-pasien dengan hypersensitivitas terhadap salah satu kandungan dari Clinimix, pasien dengan gagal ginjal tanpa hemodialisis, hemofiltrasi atau hemodiafiltrasi, pasien-pasien dengan penyakit hati berat, kadar serum elektrolit yang tinggi, gangguan metabolisme protein,
asidosis metabolik, hiperkalemia, dan hipernatremia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dosis, efek samping, perhatian khusus, dan juga bagaimana penyimpanan dan farmasi yang memproduksi infus ini. Jadi untuk dosisnya ini disesuaikan dengan kebutuhan energi pasien, umumnya 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dengan kecepatan infus 3 ml per kilogram berat badan per jam. Jadi ini direkomendasikan untuk satu bag dihabiskan lebih dari 8 jam. Nah, untuk efek sampingnya, pasien-pasien yang mengkonsumsi cairan ini atau nutrisi parenteral ini dapat terjadi hiperglikemia, diabetes atau peradangan pada pembuluh darah, vena, overfeeding, mual, muntah, dan berkeringat. Nah, untuk perhatian khususnya, untuk keseimbangan asam basa, gangguan fungsi ginjal dan hati, insufisiensi jantung, dan intoleransi glukosa, yaitu diabetes. Untuk penyimpanan dan farmasinya, jadi baik disimpan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius di tempat yang kering dan sejuk. Jadi infus ini nanti akan dicampur. Setelah pencampurannya, Clinimix harus digunakan dalam waktu 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Dan jika setelah pencampuran tersebut belum digunakan dalam 24 jam, dapat disimpan selama 24 jam juga pada suhu 4 derajat Celcius. Dan setelah 24 jam harus digunakan dalam waktu 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk farmasi yang memproduksi ini yaitu Baxter Healthcare dan juga KB Pharma. Yang kedua adalah aminoleban. Jadi, bagaimana gambaran dari aminoleban ini sudah terdapat pada slide pada pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai komposisinya. Jadi, terdiri dari asam amino sebanyak 7,99%, asam amino berantai cabang 35,5%, arginin sebanyak 7,3 gram, dengan rasio Fischer 37,05, dengan total nitrogen 12,2 gram per liter, ion natrium sebanyak 14 mili ekuivalen per liter, ion klorida sebanyak 94 mili ekuivalen per liter, dan dengan osmolaritas sebanyak sebesar 768 mili osmolaritas per liter. Nah, untuk kemasan, dalam satu kemasan soft bag ini berisi 500 ml. Untuk aminoleban ini diindikasikan pada pasien-pasien dengan tujuan untuk mengobati ensefalopati hati pada pasien dengan penyakit hati kronis. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai kontraindikasi dan juga dosis dari aminoleban ini. Jadi kontraindikasi yaitu pasien-pasien dengan gangguan ginjal berat, metabolisme asam amino yang abnormal, hipersensitivitas, kehamilan, kekurangan asam folat, kekurangan dari metil transferase guani dinoasetat, pasien-pasien dengan kelainan genetik, adanya serangan jantung akut, dan juga pada pediatrik atau anak-anak, dan pada pasien dengan gangguan psikiatri yaitu schizofrenia. Untuk dosisnya, aminoleban ini digunakan untuk larutan nutrisi parenteral diberikan sebanyak dosisnya 500 hingga 1000 ml atau dengan 25 hingga 40 tetes per menit dan dikombinasikan dengan glukosa atau larutan lain yang diberikan lebih dari 24 jam melalui vena sentral. Untuk overdosis, pasien-pasien dengan overdosis aminoleban ini dapat terjadi hiperamonemia jika diberikan dengan kombinasi dengan asupan oral nitrogen dengan total nitrogen sebanyak 160 gram. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai efek samping, perhatian khusus, dan juga penyimpanan dan farmasinya. Untuk efek samping dari aminoleban ini, pasien-pasien dengan mengkonsumsi nutrisi parenteral aminoleban dapat terjadi hipoglikemia, hiperamonemia, mual dan muntah, nyeri vaskular,
sakit kepala, jantung berdebar, menggigil, demam, hipersensitivitas pada kulit, dan juga dapat terjadi asidosis. Untuk perhatian khusus, pasien-pasien dengan asidosis berat, gagal jantung kongestif. Dan untuk penyimpanan dari aminoleban ini sebaiknya disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius di tempat yang kering dan sejuk. Untuk farmasi yang menyediakan aminoleban ini adalah PT Otsuka Indonesia. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai aminosteril NHEPA 8%. Untuk yang pertama saya paparkan mengenai komposisinya terlebih dahulu. Jadi, asam amino 8% ini terdiri dari L-isoleucin sebanyak 10,4 gram, L-leucin sebanyak 13,1 gram, L-lisin asetat sebanyak 9,71 gram, L-metionin sebanyak 1,1 gram, N-asetilcysteine sebanyak 0,7 gram, L-fenilalanin sebanyak 0,88 gram, L-thereonin sebanyak 4,4 gram, L-arginin sebanyak 10,7 gram, L-histidin sebanyak 2,8 gram, glisin sebanyak 5,28 gram, L-alanin sebanyak 4,64 gram, L-prolin sebanyak 5,3 gram, L-serin sebanyak 2,4 gram, L-triptopan sebanyak 0,7 gram, L-valin sebanyak 10,8 gram, adanya juga aminoasetat acid sebanyak 5,82 gram, acetic acid glasial sebanyak 4,42 gram dalam 1000 milinya. Nah, untuk volume, yaitu untuk aminosteril NHEPA 8% ini tersedia dalam botol kaca dengan volume dalam satu botol kacanya sebanyak 500 ml. Untuk indikasinya, aminosteril NHEPA 8% ini digunakan untuk penderita dengan penyakit hati kronis dengan atau tanpa gangguan ensefalopati hepatik. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai kontraindikasi, dosis, dan juga efek samping dari aminosteril NHEPA 8% ini. Yang pertama adalah kontraindikasi. Jadi, pada pasien-pasien kontraindikasi dengan gangguan metabolisme asam amino, asidemia, gagal ginjal dan hati, insufisiensi jantung yang tidak terkompensasi, hiperhidrasi, hipokalemia, dan juga hiponatremia. Untuk dosis yang dianjurkan adalah sebanyak 1 hingga 1,25 ml per kilogram berat badan per jam, dengan dosis harian maksimum sebanyak 1,5 gram per kilogram berat badan per hari, sesuai dengan 18,75 ml per kilogram berat badan, dan juga sesuai dengan 1.300 ml pada pasien dengan berat badan 70 kg. Nah, efek samping ini dapat muncul pada pemberian nutrisi parenteral aminosteril NHEPA 8% ini adalah mual muntah, menggigil, sakit kepala, peningkatan produksi asam lambung, dan ulkus akibat stres. Untuk pemberian dosis besar dan cepat dapat menyebabkan asidosis. Selanjutnya adalah saya akan memaparkan mengenai perhatian khusus dan juga penyimpanan dan farmasi. Jadi, FDA mengkategorikan aminosteril NHEPA 8% ini ke dalam kategori C, yaitu dapat berakibat buruk pada janin. Dan juga ada interaksi obat dengan aktif karbon, aktif charcoal, antidos aqua advance, antikoagulan, antidos aqua, dan antidos plus sorbitol. Untuk penyimpanan dan farmasi dari aminosteril NHEPA 8% ini dapat disimpan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius di tempat yang kering dan juga sejuk. Nah, untuk farmasinya yang menyediakan adalah PT Fresenius Kabi. Baik, sekian presentasi atau pemaparan dari saya mengenai nutrisi parenteral. Terima kasih dan semoga bermanfaat.